Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Rahmadi di Stayap Tip Pasaman Barat. Pada mata kuliah yang sama, yaitu metodologi penelitian kualitatif, yang mana pada sebelumnya kita sudah jelaskan bahwa di antara jenis penelitian kualitatif itu ada etnografi, ada grounded theory, ada fenomenologi, dan ada studi kasus dan lain sebagainya. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas metode penelitian kualitatif fenomenologi. Jadi metode penelitian fenomenologi. Kalau kita dengar sekilas fenomenologi, itu tentu asal katanya adalah fenomena, begitu ya. Berarti ilmu tentang atau ilmu yang mengkaji tentang fenomena-fenomena tertentu. Nah, fenomenologi menjadi sebagai sebuah metode atau metodologi penelitian. Nah, tentu hal ini juga ada prosesnya ya. Nah, tapi untuk pertemuan kali ini kita akan membahas metode penelitian fenomenologi itu. Ya, yang pertama adalah pengertiannya terlebih dahulu. Asal kata dari fenomenologi itu adalah bahasa Yunani ya, yaitu pahainomenon. Artinya adalah gejala atau segala sesuatu yang menampakkan diri. Nah, gejala atau segala sesuatu yang menampakkan diri. Tetapi pada akhirnya sesuatu itu dianggap fenomena apabila melibatkan orang banyak atau dirasakan oleh orang banyak. Jadi tidak hanya dirasakan oleh satu orang saja, tetapi harus dirasakan oleh orang banyak, maka itu tidak dikatakan sebagai sebuah fenomena. Nah, fenomenologi dalam sebuah kajian penelitian berarti penerapan metode kualitatif dalam rangka menggali dan mengumpulkan kesesuaian makna dari sebuah fenomena yang menjadi pengalaman hidup sekelompok individu. Artinya adalah bagaimana sekelompok individu itu memaknai sebuah fenomena yang terjadi, kemudian si peneliti tugasnya adalah mengambil titik persamaan daripada yang dirasakan oleh individu-individu tersebut terhadap fenomena yang dia rasakan. Nah, jadi penelitian fenomenologi itu adalah mencari kesamaan makna, Misalnya, fenomena menjadi seorang ayah misalnya. Nah, itu kan banyak dirasakan oleh pasangan-pasangan muda, begitu ya. Dari yang sebelumnya dia menjadi ayah, kemudian menjadi ayah. Nah, terkadang muncul gejala-gejala. Ada yang stres, ada yang senang, ada yang segala macamnya. Nah, kalau hal itu dirasakan oleh banyak orang, nah maka itu dinamakan dengan fenomena, yaitu fenomena menjadi seorang ayah. Pertanyaannya adalah kesamaan makna apa saja yang diambil atau yang dirasakan oleh para ayah-ayah muda ketika pertama kali dia menjadi seorang ayah. Maka untuk mencari kesamaan makna itu dinamakan dengan penelitian fenomenologi. Nah, contoh lainnya adalah fenomena HIV/AIDS. Nah, yang mana ada gejala-gejala ketidaksamaan atau diskriminatif atau perlakuan yang tidak sama di masyarakat antara orang terkena HIV/AIDS dengan orang lainnya. Nah,
dari sekian penderita-penderita HIV/AIDS, maka kita kumpulkan dan kita cari bagaimana sih sebenarnya pengalaman mereka menjadi sebagai seorang penderita HIV/AIDS. Maka ditarik nanti kesamaan makna dari sekian yang kita wawancarai, maka itu dinamakan dengan penelitian fenomenologi. Ada beberapa ciri, ada 5 ya, ciri penelitian fenomenologi. Yang pertama, penelitian fenomenologi harus mengacu pada kenyataan. Nah, tidak bisa penelitian fenomenologi itu dilakukan di laboratorium, di perpustakaan, tidak bisa. Harus real yang terjadi di lapangan atau yang menjadi kenyataan. Kemudian, memahami arti peristiwa dan keterkaitannya dengan orang-orang yang berada dalam situasi tertentu. Nah, berbeda dengan kejadiannya, fenomena itu harus dirasakan oleh orang. Kalau gunung meletus itu disebut sebagai fenomena, itu karena gunung meletus itu melibatkan banyak orang. Dampaknya itu terhadap orang, terhadap manusia. Nah, jadi salah satu ciri dari penelitian fenomenologi itu adalah melibatkan orang-orang. Nah, kalau tidak terlibat orang-orang, maka itu tidak akan menjadi penelitian fenomenologi. Kemudian ciri berikutnya adalah memulai dengan diam. Artinya, seorang peneliti fenomenologi atau fenomenolog, dia tidak akan banyak bicara. Dia lebih banyak mendengar dan melihat. Itu dia harus memulainya dengan diam, tidak manipulatif, tidak interventif. Nah, kemudian perspektif netralitas, tidak boleh membawa embel-embel pribadi yang sudah dimiliki untuk dijadikan sebagai alat interpretasi data di lapangan. Contohnya, ketika kita menilai agama orang, maka kita harus mampu melepaskan diri kita menjadi seorang yang netral tanpa dipengaruhi oleh agama kita. Ketika kita meneliti pengalaman orang miskin misalnya, kita harus mampu melepaskan diri kita atau netral dari ketercukupan ekonomi yang kita miliki. Jadi kita harus melihat fenomena itu secara netral, tidak boleh dipengaruhi oleh embel-embel pribadi yang kita miliki. Kemudian dibantu dengan disiplin ilmu lain. Ketika kita melihat fenomena kemiskinan misalnya, maka kemiskinan itu berhubungan dengan ilmu-ilmu lainnya, seperti ilmu antropologi, bagaimana orang misalnya bersikap, berperilaku di dalam menghidupi dirinya. Nah, kemudian berkaitan juga dengan ilmu ekonomi, berkaitan juga dengan manajemen dan lain sebagainya. Jadi, di dalam fenomenologi itu tidak tertutup kemungkinan bahwasanya suatu disiplin ilmu itu akan berkaitan dengan disiplin ilmu lainnya. Kemudian, selanjutnya, bagaimana cara melakukan penelitian fenomenologi? Nah, bagaimana cara melakukan penelitian fenomenologi? Langkah yang pertama yang harus kita lakukan adalah mencari masalah. Nah, mencari masalah. Tentu masalahnya itu yang relevan dengan fenomenologi. Kemudian baru merumuskan masalah. Nah, merumuskan masalahnya itu ya tentu dengan menangkap fenomena untuk dipertanyakan. Nah, jadi rumusan masalahnya itu harus berkaitan dengan makna fenomena. Nah, harus mampu menangkap makna dari fenomena yang akan diteliti. Yang ketiga, mengumpulkan data. Nah, mengumpulkan data. Ada prinsip yang harus dipahami di dalam pengumpulan data pada penelitian fenomenologi ini, yaitu bracket out. Artinya, seseorang penganalisis data fenomenologi, dia harus mampu keluar
dari pengalaman pribadinya. Nah, tidak boleh interpretasi data kita itu bercampur dengan pengalaman dirinya. Nah, itu tadi ya, seperti perspektif netralitas tadi, harus mampu kita keluar daripada diri kita. Yang keempat, baru membuat narasi deskriptif. Nah, yang mana salah satu ciri dari penelitian fenomenologi itu adalah harus berbentuk narasi. Jadi segala sesuatu yang kita ceritakan tadi harus dinarasikan. Selanjutnya, langkah-langkah penelitian yang kelima adalah analisis data. Nah, setelah data terkumpul, maka dilakukan analisis. Apa yang dilakukan di dalam tahapan analisis data? Yang pertama adalah melakukan coding atau pengkodean ya. Kemudian clustering, mengklasifikasikan data, kemudian labeling secara tematik, membuat label yang nanti akan berkaitan dengan label-label yang lainnya. Kemudian interpretasi, baru triangulasi. Artinya triangulasi ini prosesnya itu berulang sampai data itu benar-benar ajek. Artinya setelah coding, clustering, labeling, interpretasi, begitu secara terus-menerus. Kemudian langkah yang selanjutnya adalah menulis laporan. Ada 3 teknik di dalam menulis laporan fenomenologi. Yang pertama adalah narasi verbatim. Artinya apa yang diucapkan oleh orang itu maka kita akan tulis. Nah, kemudian baru deskripsi tekstual. Kita tulis ceritanya itu, tetapi belum memasukkan ide-ide daripada kita sendiri, tetapi ide cerita atau dari narasi verbatim itu kita perhalus menjadi sebuah paragraf. Nah, barulah nanti terakhir deskripsi esensi universal, menulis esensi secara utuh, secara keseluruhan daripada kenyataan-kenyataan di lapangan tadi. Kemudian itu mengenai langkah-langkah fenomenologi 1, 2, 3, 4, 5, dan 6, ada 6 langkah. Terus metode pengumpulan data dalam penelitian fenomenologi ada 3, seperti metode penelitian lainnya, yaitu wawancara mendalam, observasi, kemudian studi dokumentasi. Kita lanjut kepada proses analisis data. Nah, bagaimana melakukan proses analisis data itu di dalam penelitian kualitatif? Proses analisis data dalam penelitian fenomenologi ini dinamakan dengan IPA atau menggunakan interpretatif phenomenological analysis, disingkat dengan IPA, interpretatif phenomenological analysis. Jadi analisis data di dalam fenomenologi itu adalah disingkat dengan IPA. Nah, itu nama analisis datanya. Yang mana tahapan-tahapan di dalam analisis data itu di dalam tahapan IPA ini adalah yang pertama reading and re-reading, mencatat dan kembali mencatat. Kemudian baru initial noting, membuat catatan kode ya, inisialnya. Nah, terus developing emergent themes atau mengembangkan ide dari tema atau mengembangkan ide penting dari cerita itu, dari tema. Kemudian searching for connection across emergent themes, mencari titik singgung atau koneksi antara tema-tema setiap tema-tema yang ada. Kemudian baru moving the next kasus, beralih kepada
kasus selanjutnya barulah looking for pattern across kasus. Artinya menetapkan atau mematenkan cerita kasusnya. Nah, jadi itulah tahapan proses analisis data di dalam penelitian fenomenologi. Barangkali untuk berkaitan dengan penelitian fenomenologi ini demikian, maka tugas saudara adalah cari judul-judul penelitian fenomenologi sebanyak tiga judul. Kalau dapat judulnya itu yang sudah dijurnalkan. Jadi cari judul-judul penelitian yang dalam bentuk jurnal yang berhubungan dengan penelitian fenomenologi. Barangkali itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.